Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Dan kali ini Ibu akan membahas materi lanjutan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai homomorfisme, kemudian contoh-contoh dari homomorfisme ring. Dan kali ini materi lanjutannya terkait dengan jenis-jenis homomorfisme ring. Akan tetapi, sebelum Ibu melanjutkan ke jenis-jenis homomorfisme ring, maka terlebih dahulu Ibu mengingatkan kembali apa itu definisi dari homomorfisme ring. Dan disinilah, ini pembahasan sudah Ibu ajarkan minggu yang lalu. Di sini definisi dari homomorfisme ring. Diberikan ada 2 ring di sini, ada ring R1 dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi kalau Ibu gambarkan di sini gini ya. Kalau digambarkan dengan diagramnya ada ring R1, kemudian ada ring R2 dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya boleh sama atau boleh berbeda. Kemudian ada suatu fungsi dari R1 ke R2, misalkan di sini fungsi f yang memetakan dari misalkan di sini X ke Fx, misalkan. Maka F dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi 2 sifat. Jadi dia mengawetkan operasi penjumlahan dan sekaligus dia mengawetkan operasi perkaliannya. Ini kalau untuk yang homomorfisme ring. Tetapi kalau hanya memenuhi salah satu ini misalkan hanya ini saja operasinya ya disebut dengan homomorfisme grup ya. Jadi hanya operasi penjumlahan saja, hanya operasi perkalian saja, bukan kedua-duanya disebut dengan homomorfisme grup. Akan tetapi jika mengawetkan kedua-duanya jadi operasi penjumlahan sekaligus operasi perkaliannya, maka dia dikatakan homomorfisme ring. Dan kemarin sudah dibahas bagaimana cara menunjukkan bahwa suatu fungsi merupakan homomorfisme ring atau bukan, sudah kita bahas. Dan sekarang kita lanjutkan dengan apa saja jenis-jenis homomorfisme khusus dari homomorfisme ring. Jadi hampir sama dengan homomorfisme grup. Di sini juga ada beberapa istilah. Suatu homomorfisme F dari ring R1 ke R2 disebut dengan monomorfisme. Monomorfisme jika F merupakan pemetaan yang bersifat injektif. Untuk fungsi injektif, surjektif, dan bijektif itu sudah pernah dibahas ya pada awal-awal aljabar abstrak 1 terkait dengan fungsi dan himpunan itu sudah pernah kita bahas. Injektif ini nama lainnya adalah satu-satu ya. Fungsi satu-satu. Artinya jika petanya dia itu sama, maka prapetanya dia harus sama. Ya. Kalau petanya dia berbeda, maka prapetanya dia juga harus berbeda. Kalau yang epimorfisme, ini jika F merupakan pemetaan surjektif atau onto. Onto itu artinya semua kodomennya dia mempunyai prapeta. Artinya semua kodomennya itu adalah ringnya atau hasil petanya. Jadi semua di sebelah kanan dia harus mempunyai kawan di sebelah kiri. Sedangkan untuk yang isomorfisme, jika dia memenuhi kedua-duanya, jadi ini kalau dia merupakan injektif sekaligus surjektif, yang nama lainnya adalah bijektif atau korespondensi satu-satu. Maka jika fungsi tersebut merupakan injektif sekaligus surjektif, maka disebut dengan isomorfisme. Akan Ibu berikan beberapa contoh dari epimorfisme dan isomorfisme. Nah, contoh dari epimorfisme ini sudah Ibu berikan contoh
di video yang sebelumnya ya terkait contoh dari homomorfisme ring. Jadi ini ada 2 ring yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan himpunan bilangan bulat modulo 4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 dan perkalian modulo 4. Sudah kita tunjukkan. Kemudian ini definisi pemetaannya atau fungsinya. Jadi ini ada Z ya. Dari Z ke Z4. Dari Z ke Z4. Fungsinya Ibu tulis theta ya di sini ya, di mana tetanya didefinisikan dengan theta n itu sama dengan n bar. Artinya himpunan bilangan bulatnya itu dipetakan kepada himpunan bilangan bulat modulo untuk setiap n elemen dari Z. Kita tidak perlu menunjukkan lagi apakah theta ini merupakan homomorfisme ring karena pada video sebelumnya sudah dibuktikan bahwa theta ini merupakan homomorfisme ring karena memenuhi 2 sifat ini. Nah, yang sekarang kita tunjukkan apakah dia itu epimorfisme, monomorfisme, atau bahkan isomorfisme atau berlaku kedua-duanya. Nah, apakah dia epimorfisme? Nah, epimorfisme itu tadi kan dia bersifat surjektif ya. Wah, apakah dia epimorfisme? Epimorfisme atau dia bersifat tetanya dia harus bersifat surjektif atau onto. Nah, pertanyaannya di sini apakah untuk setiap elemen di domain dia, apakah untuk setiap elemen di kodomainnya dia mempunyai kawan di domain? Nah, sekarang dilihat untuk tetanya jika dipetakan dari Z ke Z4 yang memetakan elemen N ke N bar, di mana Z4-nya itu adalah 0 bar, 1 bar, 2 bar, dan 3 bar. Nah, untuk setiap elemen misalkan A ya, A, elemen Z4 pasti akan terdapat N. Ini Ibu bilang N bar saja ya, biar sama. Untuk setiap elemen N bar di Z4 pasti akan terdapat N elemen dari Z4 sehingga berlaku theta N-nya sama dengan N barnya. Jadi dia pasti akan mempunyai elemen prapetanya di sini. Berapapun itu. Contohnya saja kalau 1 bar, kalau 1 bar dia kan di sini dia bisa N-nya adalah boleh 1, boleh 5, boleh 11. Nah, ada semua. Kemudian 2. Kalau di sini 2 bar, maka dia di sini bisa 2, kemudian bisa 6, bisa 12. Jadi setiap elemen di sini pasti dia akan mempunyai pasangan di Z-nya. Jadi tentu saja dia merupakan bersifat surjektif. Karena dia bersifat surjektif, maka tetanya merupakan epimorfisme. Kemudian, apakah dia merupakan injektif? Nah, syarat dari injektif, jika elemen di domainnya berbeda, maka di kodomainnya dia juga harus berbeda. Atau kebalikannya, jika dia elemen di sininya sama, maka prapetanya dia harus sama. Nah, sekarang misalkan kita ambil ini yang pertama, apakah dia epimorfisme? Yang kedua, apakah theta monomorfisme?
morfisma. Nah, sekarang kita ambil 0 elemen dari Z. Maka F0 itu sama dengan apa? F0, oh kok F ya? Theta ya. Maka theta 0 itu sama dengan 0. 0 bar. Theta 0-nya adalah 0 bar. Sekarang kalau kita ambil 4. Kita ambil 4 elemen dari Z. Maka theta 4 itu kan sama dengan 4 bar ya. 4 bar ya tetap saja sama dengan 0 bar. Karena dia merupakan bilangan bulat modulo 4. Sehingga ketika dia 0 itu kan tidak sama dengan 4. Tidak sama dengan 4. Tetapi ternyata petanya dia sama. Nah, padahal kalau bersifat injektif, jika dia prapetanya berbeda, maka petanya juga harus berbeda. Sehingga karena dia tidak memenuhi, maka theta itu bukan injektif. Theta bukan injektif. Nah, karena dia surjektif, akan tetapi dia bukan injektif, tentu saja dia bukan bijektif. Karena dia hanya memenuhi epimorfismenya saja, tetapi dia artinya theta bukan monomorfisma. Nah, dia bukan monomorfisma sehingga karena bukan monomorfisma, maka dia bukan isomorfisma, tentu saja. Kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis homomorfisma yang lainnya. Di sini, jika diberikan 2 ring R1 dan R2, ini tetap yang isomorfisma tadi ya, disebut isomorfis dan notasinya adalah seperti ini. Jadi ini disebut dengan R2 isomorfis dengan R1 isomorfis dengan R2 jika terdapat suatu isomorfisma dari R1 ke R2. Artinya ada pemetaan bijektif dari R1 ke R2. Dan otomatis dia harus monomorfisma sekaligus dia merupakan epimorfisma. Jadi dia merupakan monomorfisma dan sekaligus epimorfisma. Kemudian untuk isomorfisma dari R1 ke R2 artinya dia himpunannya sama. Jadi himpunan tersebut dipetakan ke dirinya sendiri, maka disebut dengan automorfisma. Jadi kedua himpunannya itu ke dirinya sendiri. Secara umum, jika homomorfisma, entah itu monomorfisma, epimorfisma, maupun isomorfisma, jadi homomorfisma secara umum, dari ring R ke R sendiri, maka disebut dengan endomorfisma dari R. Jadi dipetakan ke dirinya sendiri, maka disebut dengan endomorfisma dari R. Himpunan semua endomorfisma dari R itu dinotasikan dengan NR. Jadi ini artinya adalah himpunan semua endomorfisma dari R. Kemudian saya berikan contoh mengenai contoh soal yang lain. Contoh lagi di sini. Misalkan saya berikan ada himpunan matriks ordo 2x2. Anggap saja ini misalkan saya notasikan dengan R adalah himpunan matriks ordo 2x2 di mana entry-entrynya adalah A, B, min B, dan A. Untuk setiap A, B-nya elemen bilangan
real. Nah, ini bilangan real ya di sininya ya. Kemudian tidak perlu kita tunjukkan bahwa ini merupakan ring. Kalau mau ditunjukkan lagi ya silakan. Jadi ini R ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks itu merupakan suatu ring. Kemudian didefinisikan suatu fungsi. Didefinisikan suatu fungsi misalkan fungsi F ya. Fungsi F yang memetakan dari himpunan bilangan kompleks C ke R. Ke R yang ini ya, bukan yang ini. Ke R yang ini, matriks ordo 2 kali 2 dengan didefinisikan A jadi ini dengan definisinya bilangan kompleks itu kan bentuknya adalah A plus BI ya. I-nya adalah bilangan imajiner akar min 1 yaitu seperti ini. Jadi bilangan kompleks dipetakan ke matriks dengan entry-entry-nya spesial seperti ini. Jadi ini dia elemennya dipetakan ke matriks dengan entry A, B, min B, dan A. Nah, seperti ini. Apakah F merupakan isomorfisme ring? Nah, pertanyaannya di sini, apakah F dengan definisi ini adalah isomorfisme ring? Artinya apa isomorfisme? Artinya dia yaitu dia homomorfisme ring yang bersifat bijektif, yaitu homomorfisme ring yang bijektif. Nah, sekarang kita harus tunjukkan apakah dia merupakan isomorfisme ring. Nah, untuk menunjukkan itu ada beberapa hal yang perlu kalian tunjukkan. Yang pertama, kalian harus tunjukkan terlebih dahulu bahwa langkah-langkahnya ya. Ini untuk langkah pembuktiannya. Langkah pembuktian. Yang pertama, dia harus tunjukkan bahwa F-nya adalah suatu homomorfisme ring. Sebelum ke isomorfisme, dia harus homomorfisme ring dulu. Homomorfisme ring. Artinya dia kalau homomorfisme ring, dia harus mengawetkan operasi penjumlahan sekaligus dia harus mengawetkan operasi perkalian. Ada dua hal nanti yang perlu kalian buktikan. Yang kedua, setelah kalian tunjukkan bahwa F adalah homomorfisme ring, maka kalian harus tunjukkan dia merupakan surjektif atau epimorfisme dan injektif atau monomorfisme. Jadi tunjukkan. Yang kedua adalah F-nya adalah, boleh monomorfisme ya. F-nya adalah monomorfisme atau dia injektif. Yang ketiga, F-nya adalah epimorfisme atau dia bersifat surjektif. Terserah nanti mana yang kalian buktikan. Dua ini boleh tidak berurutan, tetapi yang perlu dibuktikan pertama kali adalah dia merupakan homomorfisme ring. Nah, sekarang kita tunjukkan dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama,
kita akan tunjukkan bahwa F-nya adalah homomorfisme ring. Nah, untuk menunjukkan F homomorfisme ring, maka ada dua hal yang perlu kalian tunjukkan. Dia mengawetkan operasi penjumlahan dan mengawetkan operasi perkalian. Jadi kita ambil sebarang ya. Ambil sebarang. Jadi kita ambil sebarang. Tadi F-nya dia itu dari himpunan bilangan kompleks ke R. Jangan lupa bentuk fungsinya seperti ini, yaitu A plus BI ke matriks AB min BA. Jadi kalian kuncinya adalah bentuk ini ya. Perhatikan bentuk definisi fungsinya. Nah, sekarang kita perlu dua elemen pada domain, yaitu anggap saja A plus BI, anggap saja A plus BI dan C plus DI, misalkan saja. Ini merupakan elemen bilangan kompleks. Yang perlu kalian tunjukkan pertama, apakah dia mengawetkan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Yang A, operasi penjumlahan, berarti kita ambil yang ini dijumlahkan ya. A plus BI ditambah C plus DI. Kalau yang operasi penjumlahan kan artinya yang pertama, kalau FA ditambah B itu sama dengan FA ditambah FB. Yang kedua, untuk FAB perkaliannya maka FA kali FB. Nah, ini adalah homomorfisme ring, syaratnya ada dua. Jadi kalian tunjukkan di sini, apakah ini nanti akan sama dengan ini. Nah, kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung, yang suku-suku yang sejenis bisa kita satukan ya. Jadi A dengan C kita satukan. A plus C, kemudian ditambah yang bilangan kompleks ini ya. BI ditambah DI, kita bisa satukan menjadi B plus DI. Nah, ini sama dengan, kalau kita kembalikan ke definisi ini, kalau A plus BI, maka dipetakan ke matriks yang entry-entry-nya A, B, min B, A. Berarti sekarang kalau A plus C ditambah B plus DI, maka ini akan bisa ditulis menjadi hasil pemetaannya ini ya. A plus C, yang di sini sama. Ini A plus C juga. Nah, yang ini B plus D, yang ini min B plus D. Nah, ini matriksnya. Nah, matriks ini bisa kita urai. Kita urai akan menjadi bentuk seperti ini. A, B, min B, A, ditambah C, D, min D, C. Betul nggak? Jadi hasil penjumlahan matriks tadi bisa kita uraikan. Nah, untuk yang ini, A, B, min B, A, B, min B, A, ini kan sama dengan F, A plus BI sendiri. Ya kan? Kalau dari rumus fungsinya, ini akan kembali ke FA plus BI. Sedangkan yang ini akan menjadi FC plus DI. Nah, ternyata dia merupakan homomorfisme grup ya, kalau masih satu grup terhadap operasi penjumlahan. Artinya dia mengawetkan operasi penjumlahannya. Jadi ini mengawetkan operasi penjumlahan sehingga ini sudah terpenuhi untuk operasi yang pertama. Untuk operasi yang kedua, untuk yang operasi perkalian kita cek.
kita cek juga untuk yang operasi perkalian. Yang operasi perkalian berarti A plus BI kali C plus DI. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini akan menjadi, ini kalikan satu persatu ya, distributif. Ini akan menjadi AC plus ADI plus BCI. Ini yang ini jadi min ya. BI dikali DI, ini akan menjadi min BD. Karena I kali I ini kan menjadi min 1. Ini akan menjadi min BD. Sama dengan kita satukan suku-suku yang sejenis. Ini menjadi F AC dengan BD. AC min BD, kemudian ditambah yang ini AD plus BC. AD plus BCI. Ini sama dengan, nah ini kita bentuk ke matriksnya, maka ini akan menjadi matriks AC min BD yang ini. AC min BD yang di sini. AD min, ini A ya. AD AD plus BC yang di sini min AD plus BC. Ini akan menjadi matriks ordo 2 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah ini. Ini min. Nah, ini jika kalian pisah maka akan menjadi bentukan matriks, ada 2 matriks. Ini akan menjadi matriks A, B, min B, A dikali dengan C, D, min D, C. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian kalikan lagi. Ini kalau dikalikan AC min BD, betul. AD plus BC, betul. Yang ini min BC min AD akan menjadi ini. Yang ini min BD plus AC akan menjadi ini. Nah, jadi untuk mengeceknya bisa kalian kalikan lagi. Ini akan menjadi ini hasilnya. Dan ternyata matriks ini merupakan fungsi dari A plus BI. Sedangkan yang di sini merupakan fungsi dari C plus DI. Sehingga bisa dilihat di sini dia mengawitkan operasi perkalian. Karena dia mengawitkan operasi perkalian sekaligus tadi yang A merupakan dia mengawitkan operasi penjumlahan. Jadi F-nya adalah homomorfisme ring. Sudah selesai kita menunjukkan homomorfisme ring. Sekarang kita tinggal menunjukkan apakah dia surjektif dan injektif. Kita lanjutkan. Jadi selanjutnya kita tunjukkan apakah dia epimorfisme dan monomorfisme. Sekarang yang kedua kita akan tunjukkan apakah dia akan ditunjukkan F-nya injektif. Kalau injektif apa itu? Monomorfisme. Apakah dia monomorfisme? Kalau monomorfisme artinya atau injektif ya, jika kita mengambil 2 hasil peta yang sama, maka prapetanya dia harus sama.
ambil sebarang A plus BI dan C plus DI elemen bilangan kompleks. Dengan definisi, kita ambil sebarang itu, tetapi dengan definisi, dengan syarat F-nya, FA plus BI-nya harus sama dengan F, C plus DI. Nah, yang perlu kita tunjukkan bahwa A plus BI itu akan sama dengan C plus DI. Jadi ini akan kita tunjukkan. Tidak perlu di sini ya, tidak perlu ditulis di sini. Kita langsung tunjukkan saja. Jadi intinya, jika kita mengambil dua elemen dari petanya yang sama, maka harus ditunjukkan bahwa prapetanya juga sama. Nah, berdasarkan sifat definisi dari F, maka kalau FA plus BI itu kan artinya dia matriks ya tadi ya. Matriks A, B, min B. Nah, yang ini matriks C, ini C, ini D, ini min D. Karena ada kesamaan dua matriks seperti ini, maka artinya dia entry-entry-nya harus sama. Sehingga A itu sama dengan C dan B sama dengan D. Dengan kata lain, kalau A sama dengan C dan B sama dengan D, maka A plus BI sama dengan C plus DI. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau pertanyaan ini sama, mengakibatkan prapetanya dia sama, artinya F-nya adalah bersifat injektif atau dia F-nya adalah monomorfisma. Nah, sudah terbukti dia monomorfisma. Sekarang yang ketiga akan kita tunjukkan, F-nya adalah surjektif atau epimorfisma. Epimorfisma. Artinya setiap di kodomain dia itu mempunyai kawan di domain. Artinya dia kodomainnya semuanya itu merupakan daerah hasil atau ring. Sehingga kita ambil sebarang ya. Ambil sebarang elemen di domain, elemen di kodomainnya. Kodomainnya kan berupa matriks ya. Matriks, ambil sebarang matriks AB min B A elemen dari R. Nah, pasti akan terdapat bilangan kompleks A plus BI yang memenuhi sedemikian hingga dia memenuhi F A plus BI yang memetakan ke AB min BA. Pasti ya. Jadi untuk setiap elemen di kodomain, jika matriks ini ada, elemen ini ada, ya. Jadi terdapat ini, pasti akan terdapat elemen bilangan kompleks A plus BI sedemikian hingga memenuhi sifat ini. Memenuhi definisi ini ya. Pasti akan ada. Untuk semua bilangan, untuk semua himpunan matriks order 2x2 elemen R. Sehingga karena dia pasti akan memiliki kawan di domain, maka dia merupakan suatu epimorfisme karena dia bersifat surjektif. Jadi F-nya merupakan
isomorfisme. Nah, ada 3 sifat yang sudah dibuktikan. Yang pertama tadi dia homomorfisme ring, kemudian bersifat injektif atau suatu monomorfisme, dan yang ketiga bersifat surjektif atau epimorfisme. Karena memenuhi ketiga-tiganya, maka F-nya merupakan isomorfisme atau notasinya bisa dinotasikan ya. Himpunan bilangan kompleks isomorfik dengan himpunan matriks ordo 2x2 dengan sifat ini tadi. Nah, ini sudah terbukti. Demikian pemaparan Ibu mengenai jenis-jenis homomorfisme ring khusus. Tadi sudah dibahas mengenai epimorfisme, monomorfisme, isomorfisme beserta dengan contoh-contohnya. Untuk satu contoh monomorfisme belum Ibu berikan ya, tapi untuk yang contoh monomorfisme yang sekaligus isomorfisme sudah. Epimorfisme yang bukan monomorfisme juga ada. Untuk yang monomorfisme saja itu tidak Ibu berikan karena sudah include di isomorfisme tadi. Demikian pemaparan Ibu mengenai jenis-jenis homomorfisme ring khusus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan video berikutnya mengenai sifat-sifat homomorfisme ring. Semoga kalian bisa memahami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.